Oke, yang pertama ini bentuk-bentuk perusahaan ya, tadi juga sudah sekilas kita bahas ya. Jadi ada perusahaan perorangan, ada perusahaan persekutuan, dan ada perseroan ya. Apalagi perseorangan ya, itu ya lebih mudah gitu, tapi lebih susah juga untuk menjadi perusahaan besar ya, karena kan kalau namanya perorangan itu kan modal terbatas ya. Oke, selanjutnya posisi modal. Kalau perorangan ya seperti ini. Kalau persekutuan lebih dari satu orang yang menjadi pemilik. Budi, Wati, Jiwa. Kalau perseroan, ya di sini nggak asing ya. Jadi ada modal saham, ada paid in capital in excess ya, ada return earning, ya, ada OCI ya bahkan ya. Oke, ini saya lewati aja ya, skip ya. Ini tadi karakteristik sudah juga teman-teman sampaikan. Nah, selanjutnya pembentukan persekutuan. Nah, di contoh ini masing-masing calon anggota pemilik, di sini ada si Joko, ada Budi. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan si Joko ya, ini menunjukkan si Joko ini sudah punya perusahaan ya, tapi sifatnya masih bentuknya masih perorangan. Nah, dengan komposisi cash, piutang, loan, ya, supplies, equipment, ada akumulasi, ada utang, ya. Nah, kemudian ini merupakan nilai disepakati. Ini artinya nih, berarti ini nilai buku ya, nilai yang tersaji lah di laporan keuangan perusahaan Joko sebagai badan perorangan. Nah, ini disepakati. Yang diakui oleh persekutuan itu hanya piutang 18, loan for bed jadi 4 juta, supplies 900, equipment netnya jadi 7 juta ya. Utangnya 9 juta. Nah, ini komposisi catatan Budi, ya, tapi yang diakui atau disepakati adalah ini. Nah, dari kondisi keuangan Joko dan Budi yang sudah disepakati, ketika menjadi perusahaan baru atau persekutuan yang namanya Jody Hardware ya. Nah, kepemilikan Joko dicatat ya, cashnya 50 juta, piutangnya 18 juta, supply 900, yang awalnya 1 juta ya, diakui hanya 900. Equipment 7 juta, sebelumnya itu equipment 12 kurang 6, berapa tuh? 7 ya, jadi 6 ya, 6. Tapi diakuinya 7. Ya. Loan for bad debt, payable juga diakui juga. Jadi kesepakatan utang-utang si Joko ini akan menjadi tanggungan persekutuan. Nah, sehingga total Joko awal adalah 62.900.000. Jadi modal awal si Joko pada saat pembentukan adalah 62.900.000. Budi juga sama. Cashnya, piutang yang disepakati, inventory yang disepakati, equipment, loan, payable. Nah, sehingga total Budi pada saat pendirian itu adalah 76. Ya, 76 juta. Oke. Pada saat pendirian ya. Selanjutnya dibuatlah neraca awal. Neraca awal, komposisi modal Joko adalah 62, Budi 76. Jadi case-nya kita tambahkan ya, case dari si Joko dan dari si Budi. Jadi case-nya berapa ini? Dari Jokonya 50,
budinya 60, jadinya 110. Benarkah? Jadi semuanya kita tambahkan. Piutangnya Joko sama Budi surprise juga sama. Oke, saya rasa pembentukan teman-teman sudah ya pokoknya clear lah ya. Nah, sekarang mengenai pembagian laba ya. Nah, untuk komponen pembagian laba itu tiap persekutuan mungkin berbeda-beda ya. Jadi bisa aja dari laba yang diperoleh itu langsung dibagi ke anggota sesuai dengan proporsional modal ya. Atau mungkin laba yang diperoleh atau rugi itu dibagi rata. Dibagi rata. Ini tergantung ya. Ini pembagian laba ini tergantung dari kesepakatan. Jadi nggak ada rumus yang baku. Wah harus dibagi rata, oh harus dibagi secara proporsional enggak. Tergantung. Nah, cuma elemen pembagian laba itu biasanya terdiri. Nah, ini ada kata-kata biasanya ya. Itu biasanya komponennya itu terdiri dari salary allowance ya. Ada juga interest allowance dan sisa ya, sisa income-nya. Nah, untuk salary allowance ya, si anggota itu bisa mengambil setiap bulan ya. Ini kayak gaji sih ya, cuman nggak boleh diakui sebagai expense ya. Salary allowance. Misalnya tadi siapa si Joko ya, misalnya si Joko ini dapat bagian setiap bulannya 1 juta misalnya ya. Kemudian si Budi ya, ini mendapatnya setiap bulan 2 juta. Hak salary allowance ini boleh bisa diambil tiap bulan atau si anggota nggak mau mengambil ya. Jadi mungkin dia punya bisnis lain atau pekerjaan lain gitu ya yang masih bisa mencukupi kebutuhan kehidupannya ya. Nah, sehingga salary allowance ini nggak selalu diambil tiap bulan ya. Bisa aja mungkin diambilnya setahun sekali gitu, tergantung lah ya. Nah, kemudian selain salary allowance juga ada interest allowance. Nah, di sini rumusnya ada tarif ya, bisa berupa persentase ya, dikalikan dengan saldo modal setiap sekutu. Nah, modal ini bisa berdasarkan saldo awalnya, atau mungkin saldo akhir, atau mungkin rata-rata, atau mungkin rata-rata tertimbang. Seperti itu. Nah, nanti baru sisanya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Apakah mau dibagi rata atau mau dibagi sesuai dengan proporsi, ya. Proporsi. Nah itu ya. Komponen untuk pembagian laba ini biasanya ada 3 yang perlu dipahami. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Contoh. Misalnya gini, di sini laba bersihnya 60 juta ya. 60 juta, kemudian dialokasikan salary allowance, ya total Joko itu kan selama setahun berarti 12 juta ya. Si Budi karena sebulannya 2 juta ya, ini keterangannya ya, 2 juta, berarti setahunnya 24. Jadi kita kalikan setahun semua. Jadi totalnya adalah 36. Ini kebetulan pendiriannya di awal tahun ya. Oke, di awal tahun ya. Jadi salary allowance-nya genap, kita hitung 12. Nah, kemudian untuk interest allowance-nya, ini 10%. Kita lihat kesepakatan dari apa? 10% dari saldo modal awal tahun. Berarti nilai interest allowance-nya 10% dikali modal awal.
modal awal ini tadi ya ada 62.900 si Joko, si Budi 76. Ya hasilnya ini. 690 Joko, 7600 Budi. Nah, sehingga totalnya 18 sekian Joko, Budi 31 sekian, totalnya 49890. Masih ada sisa? Masih ya. Karena kan laba bersihnya kan 60. Laba bersihnya 60. Kemudian kita kurangi jumlah 49. Nah, sisa labanya adalah 10. Kesepakatan dibagi rata. Joko 5055, Budi 5055. Nah, kalau kita lihat asumsi atau gini loh, ini ada case yang berbeda ya. Case yang berbeda, labanya di sini 40 juta ya, 40 juta. Ini apa asumsi yang berbeda 40 juta. Nah, sehingga di sini totalnya tadi 49 ya. Karena labanya 40 juta malah defisit 9890. Sesuai dengan kesepakatan baik itu laba maupun rugi semuanya dibagi rata. Nah, sehingga kerugian yang sebesar 9890 ini dibagi rata Joko 4945, Budi 4945. Jadi totalnya terakhir itu Joko 13345, Budi 26655. Hasilnya 40 juta. Kita lihat ini ya, jurnalnya ya. Ini jurnal penutup. Oke, ya. Sales revenue. Ini untuk menutup sales atau pendapatan ya, ke income summary. Terus menutup purchase dan expense, ini debit, ini kredit. Nah, kemudian menutup sisa laba ya. Ini berarti kita pakai contoh yang pertama. Contoh yang pertama, bentar ya. Ya. Kita ambil contoh yang pertama ya. Oke. Tadi asumsi yang pertama itu masih ada kelebihan ya. Masih ada kelebihan. Profitnya 40 juta. Ini dialokasikan ke Joko 13, ke Budi 26. 13, 3. Oh, berarti dipakai yang ini ya. Pakai yang asumsi kedua ya, yang ada pengurangan. Oke, itu. Oke. Kemudian yang prefer, Joko prefer di closing ke debit Joko kapital, Budi prefer di closing ke Budi kapital. Ada yang bisa menceritakan kenapa jurnal terkait dengan prefer closingnya seperti ini? Ada yang mau menyampaikan? Kenapa jurnalnya Joko kapital debit, Budi kapital debit, Joko prefer kredit, Budi prefer kredit. Berarti asumsi yang dipakai apa ya kira-kira? Ada yang mau mencoba menjawab? Asal usul atau asal mula gitu ya. Kenapa kita membuat closing entry untuk prefer ini seperti ini? Kira asumsi
Oke, silakan. Untuk Priva ini mungkin si Joko sama si Budi itu menarik uangnya setiap akhir tahun, Bu. Jadi dari kapitalnya ini maka akan tiap tahunnya ditarik sebesar untuk Joko 12 juta dan untuk Budi 24 juta. Oke. Jurnal yang dilakukan setiap kali penarikan gitu ya atau setiap bulan itu jurnalnya apa? Gimana, Bu? Ya, jurnal yang dibuat ya oleh persekutuan setiap bulannya itu apa? Jurnal penarikannya itu. Jurnal yang dibuat. Misalnya 1 Januari, akhir Januari ya, 31 Januari Joko mengambil 1 juta ya. Kemudian tanggal 29 Februari Joko mengambil 1 juta. Maret juga sama 1 juta, April juga 1 juta ya. Nah kira-kira tiap bulan itu jurnal yang dibuat oleh persekutuan itu apa untuk pengambilan refer oleh si Joko itu? Mohon izin, Bu. Oke, silakan. Jurnal misalnya tiap bulan itu jurnalnya misal Joko Prive pada cash, Bu. Joko prefer pada cash ya. Ini siapa ini? Biar kelihatan namanya. Helmi, Bu, nomor presensi 14. Oke, ini ya. Betul ya. Jadi jurnal yang kita buat setiap bulan ya, itu adalah Joko Prive pada cash ya, 1 juta ya. Februari juga sama tuh ya. Dari tanggal 1 Januari ya, perusahaan itu membuat jurnal itu Joko Prive ya. Joko Prive pada cash, Joko Prive pada cash. Nah, sehingga pada akhir tahun ya total akun Joko Prive ya pada akhir tahun itu ya senilai 12 juta sebelah debit ya kan. Joko Prive-nya akhir di debit sebesar 12 juta. Maka pada saat closing maka Joko Prive-nya dikredit. Budi Prive-nya juga dikredit lalu mengurangi Joko Kapital dan Budi Kapital. Seperti itu ya. Nah, cuma kalau untuk yang ininya interest loan ini apa ya? Ada yang mau berpendapat? Nah, berarti kan artinya kalau pada akhir tahun itu sebentar. Ini kan di totalnya kan profitnya 40 juta ya. Tapi ditambahkan ke Jokonya hanya ini 13, ini 26. Ya sudah pas ya. Juta 13 36 26. Oke. Itu 60 23 Joko Budi 36. Ya, kalau memberikan tingkat hasil atas modal sebesar 10% ya dari saldo modal awal tahun. Nah, ini kira-kira jurnal untuk interest ini seperti apa ya? Ini kayak income biasa aja sih ya, kayak interest income aja untuk pengalokasian yang tadi itu ya, interest loan-nya ya. Oke. Nah, ini posisi statement of change in equity ya. Jadi berapa saldo modal Joko dan Budi setelah pembagian laba. Jadi ada saldo awal 62.900 ya, terus di Joko ya. Kemudian dividen income 13.345. Kemudian ada Privo ya, mengurangi. Maka saldo akhirnya adalah 64.245 Joko. Sedangkan Budi 7865. Oke, seperti itu untuk tahapan ketika membagi laba ke masing-masing anggota. Ada pertanyaan? Silakan.
sebelum kita masuk. Dulu waktu tingkat 1 udah sampai sini ya, udah sampai mengalokasikan laba ya. Kalau nggak salah sudah sih, Bu. Sudah ya, oke. Itu saya langsung aja ke laporan keuangan persekutuan. Nggak ada beda sih dengan laporan keuangan pada umumnya ya, expand, revenue juga expand, net income gitu ya. Kemudian ini adalah statement of change in equity. Untuk persekutuan modelnya kayak gini ya. Joko ada kolom untuk Budi, ada kapital awal, ada divisi pembagian income dikurangi preferred, hasilnya capital ending ya. Kalau perseroan kan RE awal ditambah dengan net income dikurang dengan dividen ya, hasilnya return earning akhir ya. Itu untuk yang perseroan. Neraca juga ya secara ini nggak ada perbedaan ya. Letak perbedaan itu hanya di komposisi ini aja ya, di komposisi di kelompok modal. Ya, kita masuk ke pembubaran. Ya. Sudah disampaikan tadi ya, persekutuan itu mudah sekali bubar ya. Ada anggota baru, ada anggota keluar, ada anggota mungkin yang meninggal ya. Maka si persekutuan ini harus membuat akte pendirian yang baru. Maka di situ disebut persekutuan itu mudah sekali bubar. Nah, apabila ya, tapi gini ya, pembubaran persekutuan ini bukan berarti bubar selamanya gitu ya, bubar secara bisnisnya gitu ya, terhenti ya untuk selamanya. Kalau itu kita sebut dengan likuidasi. Nah, kalau pembubaran di sini maksudnya ya, karena ada perubahan struktur ya, ada perubahan akte ya, akte pendirian, tapi tetap dilanjutkan bisnisnya ya. Jadi bisa saja melanjutkan bisnis dengan membuat kesepakatan baru. Ya. Nah, apabila ada anggota baru ya, maka anggota itu bisa dua alternatif ya. Yang pertama membeli kepemilikan dari satu atau lebih ya sekutu yang ada. Jadi dia harus membeli kepemilikan. Yang kedua menyerahkan aset. Kalau kasus yang A ya, kasus yang A ini aset itu nggak bertambah ya. Jadi aset tidak bertambah ya. Jadi aset itu tetap, karena nggak ada yang disetor ke perusahaan. Jadi anggota baru itu nggak ada penyetoran ke perusahaan, tapi dia transaksinya itu di luar ya, antar anggota aja. Ya. Jadi ada anggota baru dan anggota lama melakukan transaksi uangnya atau aset yang diberikan oleh anggota baru itu ke anggota lama tapi di luar ya. Secara perusahaan itu hanya pengalihan modal aja ya. Misalnya ada anggota baru namanya si Susi gitu ya. Nah, maka nanti si Joko modalnya beralih ke Susi, si Budi juga beralih ke Susi gitu. Jadi hanya membeli kepemilikan. Nah, kalau kasus yang B ya, menyerahkan aset, nah ini artinya asetnya itu ya bertambah. Kalau aset bertambah, maka modal juga bertambah. Nah, ini kan rumus persamaan dasar akuntansi. Kalau aset bertambah, maka modal bertambah. Ini kasus yang B ya. Kalau kasus yang A, aset tetap, ya modal juga tetap. Ya. Modalnya juga nggak berubah ya. Gitu. Kita langsung ambil contoh aja ya. Anggota baru namanya Susi. Dengan kesepakatan membeli masing-masing setengah kepemilikan anggota lama ya. Coba kita lihat tadi komposisi Joko itu terakhir berapa sih?
Joko 64 ya. Ending kapital si Joko itu 64245. 4245 ya. 4245. 6 4 2 4 5 ya. Nah, ini dibeli nih oleh si Susi separuhnya ya. Berarti kita kalikan setengah. Nilainya segini kan ya? 32.122.500. Ini si Joko. Nah, Budi juga sama, dibeli setengah, hasilnya 39.327. Nah, sehingga modal Joko dan Budi itu beralih ke Susi sebanyak 71. Apakah dalam hal ini persekutuan itu menerima aset? Misalnya kas, atau mungkin aset lainnya. Menerima aset nggak untuk yang kasus pertama ini? Tidak. Enggak, Ibu. Tidak ya. Nah, seandainya gini, si Susi gitu ya, dia kan membeli modal Joko kan separuh ya, sebesar 33.122. Nah, untuk membeli 32.122 ini, si Susi membayarnya 40 juta misalnya, ya, 40 juta. Nah, ini bagaimana nih perlakuan untuk yang kelebihannya? Gini ya, Bu. Gimana? Dia gain. Gini. Oke, yang lain? Mungkin itu urusan masing-masing partner lama, Bu, karena itu kan gainnya bukan buat partnership, tapi buat tiap partner lama gitu. Oke. Ada lagi pendapat? Oke. Gimana perlakuannya? Si Susi mendapatkan bagian modal 32 dari si Joko, tapi bayarnya 40 juta. Itu ada kelebihan ya. Itu kelebihannya diakui oleh persekutuan sebagai apa? Cash, Bu. Sebagai? Cash. Sebagai cash. Ya, ya. Ada lagi? Yang lain? Lagi mau berpendapat? Ulangi ya. Pada saat kasus yang A, di mana anggota baru membeli kepemilikan dari satu atau lebih sekutu yang ada, ya, maka asetnya itu nggak berubah, ya. Modal juga nggak berubah secara total ya. Secara total modal itu nggak berubah, ya kan? Nah, apabila si Susi ini membeli kepemilikan Joko itu lebih tinggi, bayar 40 ya, maka si persekutuan tidak mencatat apa-apa. Ya. Untuk kelebihannya ya, untuk kelebihannya nggak diakui apa-apa, ya, nggak diakui sebagai gain, nggak diakui sebagai kas ya, karena ini yang nerima adalah si Joko secara pribadi ya. Jadi ya udah, itu urusan si Joko sama si Susi di luar sana gitu ya. Mau bayarnya lebih murah, mau bayarnya lebih tinggi, atau mungkin diganti dengan apa emas LM misalnya gitu ya. Itu urusan mereka berdua ya. Secara persekutuan modal Joko berkurang 32, tapi Susi bertambah juga 32 ya. Itu peraturan pertama ya. Sekarang kita lihat nah ini ya. Secara total nggak berubah ya. 142. Coba kita lihat yang awal berapa sih total keduanya? Ya, 142 nggak berubah. 142.900 setelah masuknya Susi ya tetap 142.900. Ini maksudnya ya. Secara modal total nggak berubah, aset juga nggak bertambah ya. Nah sekarang kasus yang kedua.
si Susi itu membayar cash 80 juta. Ya, 80 juta. Nah, ini ada tahapan jurnal yang bisa kita lakukan, walaupun mungkin ada alternatif jurnal lain ya. Yang pertama, perusahaan atau persekutuan itu akan membuat jurnal, cash-nya bertambah 80 juta, Susi kapital 80 juta. Itu sementara ya. Nah, sekarang tahap kedua, dari yang disetor 80 juta, si Susi ini diberikan hak kepemilikan berapa persen. Nah, ini nanti akan muncul bonus ya, bonus. Nah, bonus ini bisa untuk sekutu baru, gitu ya, bisa untuk sekutu lama. Gimana cara menghitung bonus ya? Kita lihat dulu di sini contohnya. Nah ini, modal Joko sebelum ada Susi, ya. Sebelum ada Susi itu 64, ya. 64, 2, 4, 5. Modal Budi 78. Susi menyetor kas 80 juta. Sehingga total kapitalnya adalah 222.900. Secara modal bertambah totalnya. Karena asetnya bertambah dari sisi persekutuan. Karena cash yang diterima 80 juta bertambah, modal bertambah menjadi 222.900.000. Setelah masuknya kas yang disetor oleh Susi, dan Susi bagiannya berapa persen nih? Susi ini punya nilai jual nggak? Gitu. Kalau maksudnya kalau melamar perusahaan kan punya nilai jual ya. Ini juga Susi dilihat nih. Kamu kelebihannya apa gitu ya, bukan kelebihan badan kan, kemampuan ya. Nah itu akan dinilai itu oleh seluruh anggota persekutuan gitu. Oke lah, misalnya perusahaan ini sudah dikenal masyarakat lah ya, produk-produknya. Jadi si persekutuan ini punya nama baik lah, betul gitu. Nah sehingga si anggota persekutuan lama merasa mereka punya bargaining yang kuat ya. Nah, dari kesepakatan, Susi hanya mendapatkan haknya 25%. Baru kita hitung. Kalau 25% berarti modal Susi itu hanya 55 yang diakui oleh perusahaan. Caranya dari mana? Ya, 25% dikalikan 222.900. Itu hasilnya adalah 55. Padahal Susi menyetornya 80 juta. Sehingga ada kelebihan ya, kelebihan senilai 24 ya. Nah, ini akan dialokasikan ke anggota sekutu lama. Joko dapat tambahan modal 12.137.500, Budi juga sama. Sehingga komposisi modal yang terbaru adalah ini. Jadi modal Susi bukan sebesar kasnya, ya, tapi sebesar 25%. Status yang B tadi ya. Si Susi ini bisa juga ya mendapatkan modal yang lebih tinggi dibandingkan kas yang disetor. Bisa aja ya kalau dia mendapatkan kepemilikan lebih dari 25%. Nah, itu artinya bonus untuk anggota baru. Kita lihat jurnalnya ya. Jadi ini adalah jurnal alokasi yang kelebihan tadi ya. 80 juta dikurangi dengan haknya si Susi 55725. Ini dialokasikan ke Joko dan Budi. Atau ya jurnal yang kedua, jurnal satu jadi satu aja. Bisa juga ya. Jadi cashnya langsung 80, Joko kapital 12, Budi dan Susi. Ini satu. Oke. Ini mengenai revaluasi aset. Jadi setiap ada perubahan ya, perubahan akte pendirian ya, itu aset-aset yang dimiliki oleh persekutuan
itu akan ada penilaian ya. Jadi kalau ada anggota baru atau ada anggota yang keluar ya, semua aset harus dievaluasi. Oke, ini sebagai contoh, misalnya sebelum Susi masuk menjadi sekutu baru ya, Joko dan Budi sepakat untuk menilai aset persediaan yang saldonya 15 dinilai 18 juta sehingga ada kenaikan. Nah, kenaikan ini kita bagi ke Joko dan Budi. Jadi modal si Joko bertambah ya, bukan lagi sebesar 64,245, tapi kita tambahkan dengan 1,5. Budi juga sama. Jadi 78 ya, ini ditambah 1,5. Nah, baru perlakuan akuntansi setoran si Susi. Kemudian untuk sekutu ini apa nih? Keluarnya sekutu lama. Jadi gini ya, untuk jurnal ya, jurnal ketika sekutu lama keluar atau sekutu lama meninggal ya, atau mungkin ada anggota sekutu baru, itu nanti case-case-nya bisa berbeda-beda ya, berbeda-beda. Itu teman-teman lebih teliti aja gitu, gimana perlakuan ketika pada saat ada anggota baru atau sekutu lama itu keluar ya dari persekutuan. Nah, di sini hanya diberikan dua contoh ya. Di sini si B ya, si B mundur. Saldo modal B adalah 20 juta. Nah, ini kesepakatan saldo modal B itu beralih ke A ya. Jadi si B ini mundur dan bersedia modalnya itu diserahkan ke A. Tentu saja ada alasannya ya, ada alasan di balik kisah ini gitu ya. Kenapa si B kok menyerahkan serta-merta modalnya ke A? Ya mungkin di luar sana si B punya utang, ya, utang pribadi gitu. Bisa saja ya. Atau case yang kedua, persekutuan itu mengganti ya, mengganti modal si B dengan cash 20 juta. Dan masih banyak lagi mungkin case-case yang lain ya. Ini yang meninggal sama juga ya. Misalnya modal dikembalikan ya tinggal kita cash aja secara pada kredit di kapital. Oke, kita masuk ke likuidasi. Kalau likuidasi ini secara bisnis memang akan dihentikan ya. Si perusahaan tidak akan meneruskan kembali operasinya ya, sehingga ada penutupan usaha ya. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ya? Tentu saja semua harus dikonversi ke kas ya. Karena kan kas ini akan dikembalikan ke anggota ya. Berarti kalau misalnya ada aset itu harus dijual untuk mendapatkan uang. Kemudian utang-utang harus dilunasi. Kalau ada utang eksternal, ada utang anggota persekutuan, maka yang diprioritaskan adalah anggota utang ke eksternal ya. Itu tahapan-tahapannya. Menjual aset, membayar utang eksternal ya, baru nanti ke anggota persekutuan, baik berupa utang, piutang atau modal. Nah, itu ya yang harus kita perhatikan. Nah, ini contoh posisi aset, kewajiban, dan modal sebelum dilakukan likuidasi. Cash 5 juta. Ya, cashnya 5 juta, kemudian piutangnya 15. Nah, ini kalau asetnya tidak dijual, ya ini kan inventory 18 nih, equipment 35, akumulasi 8 juta. Maka di sini nilai bukunya adalah 27 ya. 27
27 ya. Nah, terus perusahaan juga punya utang yang berupa notes payable 15, account payable-nya 16 ya, 16. Nah, ini posisi modal Joko, Budi, Susi. Berapa nih total modalnya? 7, 15, 12, 1, 3, 2, 3, 3. Ya, kisaran 3, 3, 3, 4 ya. Padahal cash yang dimiliki hanya 5 juta. Nah, ini bagaimana nih cara menutupi modal masing-masing anggota? Oke, asumsi yang pertama. Aktiva non-cash terjual 75 juta. Padahal nilai aktiva non-cash-nya berapa nih? Dari piutang sampai akumulasi depresiasi. Kita jumlahkan semuanya itu 60 juta. Dijualnya 75. Berarti ada gain. Ya. Ada gain sebesar 15 juta. Nah, maka nanti 15 jutanya akan dibagi-bagi nih. Akan dibagi ke Joko, ke Budi, dan ke Susi. Terus setelah aset semua kejual, seluruh utang dilunasi. Not payable sama account payable dilunasi. Baru sisanya dibagi ke Joko, Budi, Susi dengan perbandingan 3:2:1. Oke, kita lihat di sini kertas kerjanya ya. Ya, ini di baris pertama ya, posisi nilai masing-masing. Joko, Budi, dan Susi. Kemudian penjualan aset ya. Penjualan asetnya tadi kan nilainya 60 juta ya. Dijualnya 75. Jadi ada keuntungan ya. Berarti si Joko mendapatkan 3/6 ya. 3/6 dikali 15 juta ya. Budi mendapatkan 2/6 kali 15 juta hasil 5.000. Susi mendapatkan 1/6. Oke. Kalau sudah ya, berarti kasnya jadi bertambah nih. Tadinya 5 juta, terus penjualan 75 menjadi 80. Nah, aset non cashnya 0. Ini kertas kerja likuidasi ya. 0. Utangnya masih ada. Modal Joko bertambah, 2.500. Budi juga bertambah. Susi juga bertambah. Tahapan kedua membayar utang. Ya. Utangnya berkurang 31, cash-nya juga berkurang, sehingga cash akhir adalah 49.000, non-cash asetnya 0, utangnya 0, modal Joko 22.500, Budi 22.800, Susi 3.700. Nah, ketika kita sudah tahap sampai di sini, ini harus dijumlahkan, ya. Apakah jumlah modal Joko, Budi, dan Susi itu sama besar dengan kas yang dimiliki? Apakah 49? 8 tambah 7, 15, tambah 5, 21, 4, 6, 9. Ya sama ya. Nah, kalau sama ini ya udah enak ya kan? Karena ya sudah, perusahaan tinggal membayar aja hak masing-masing anggota. Dibayar, sehingga cashnya 0, modal Joko 0, Budi 0, Susi 0. Oke, selesai. Ya, tinggal kita buat jurnal likuidasinya. Ya, yang pertama ini mencatat penjualan aset, cashnya 75. Semua akun-akun yang terkait dengan aset persekutuan itu harus kita hilangkan. Akumulasi menjadi debit, piutang menjadi kredit, inventory kredit, equipment kredit. Keuntungannya sebesar, ya, keuntungannya kita bagi. Joko, Budi, dan Susi, ya, itu. Atau kalau mau digunakan satu akun dulu boleh ya. Jadi nanti aja dialokasiin ke modal masing-masing anggota.
Jadi kita bisa menggunakan gain atau loss on realisasi. Jadi akun si Joko, Budi, dan Susi ya, ini bisa kita gunakan akun sementara ya, gain ya, on realisasi. Gain atau loss on realisasi. Nah, baru berikutnya sama ya, pelunasan utang ya, not payable di debit, account payable di debit, cash di kredit. Baru membagi sisa. Joko 22.500, Budi 2.800, Susi 3.700. Ini yang kita peroleh dari kertas kerja yang tadi ya. Ini kasusnya aman karena jumlah kas masih bisa menutupi masalah. Bagaimana kalau kasusnya itu defisiensi? Jadi salah satu anggota pas terakhir gitu ya, posisi modalnya itu malah minus ya, malah minus. Itu disebut juga defisiensi. Nah, karena persekutuan bersifat unlimited liability gitu ya, maka sekutu yang bersaldo debit harus menyerahkan harta pribadinya ya, untuk menutupi defisiensi. Oke, kita ambil contoh yang tadi ya. Datanya sama, cuma pada saat penjualan aset non cashnya itu hanya 30 juta yang keluar. Kalau tadi kan yang kejualnya berapa? Yang kejualnya 75. itu iya 75 ya. Nah, kalau 30 padahal nilai bukunya itu kan tadi 60 juta ya. Iya, Ibu. Berarti kan rugi berapa tuh? 30, Ibu. 30. Nah, berarti ruginya itu akan dibagi juga ya ke Joko, Budi, dan Susi. Ya, nah, bagiannya. Ke Joko 15, dibebankan ke Budinya 10, dan ke Susinya 5 juta. Jadi semuanya 30. Alokasi juga sama proporsinya ya, 3/6 dikali 30. 3/6. Betul ya? 3 bagi 6, 5 kali 3, 15. Oke, betul. Nah, sehingga setelah penjualan, cashnya menjadi 35. Utangnya tetap 31. Joko saldo modalnya malah 0. Jadi persekutuan tidak perlu mengembalikan modal si Joko ya, karena kan 0 ya. Terus si Budi modalnya 7.800, ini harus dikembalikan ya ke Budi. Tapi Susi malah defisiensi 3.800. Nah, pertanyaannya gimana nih? Karena kan partnership ini harus membayar modalnya si Budi. Nah, karena sifatnya unlimited liability, maka si Susi harus menyetor kasnya ya. Dia harus menyetor kas ke persekutuan sebanyak 3.800, sehingga total kasnya yang tadinya 4.000 ya, itu setelah disetor kas oleh Susi ya, ini awalnya setoran menjadi 7.800. Pas dengan jumlah modal si Budi. Selesai. Nah, di lapangan pun ini sesuai dengan apa ya, kesepakatan ya. Kalau misalnya Budi itu merasa nggak tega dengan Susi ya, gitu ya. Ya sudah deh, Susi nggak usah nyetor deh, nggak usah nyetor kas. Ya udah, biar saya yang rugi, kata si Budi ya. Nah, maka nanti Susi ya nggak perlu lagi ya menyetor 3.800, langsung saja diperhitungkan ke Budi, modal si Budi. Jadi Budi bersedia hanya mendapatkan 4.000 saja ya. Itu nanti tergantung di lapangan. Kalau si Susi ini boleh membayar separuh, ya nanti akuntansinya pun juga menyesuaikan ya bagaimana penyelesaian untuk
modal yang bersaldo defisiensi. Seperti itu. Ini jurnalnya ya. Ini yang pertama jurnal penjualan. Case. Kemudian karena rugi, maka saldo pokoknya berdebit, Budi debit, Susi kapital debit. Kemudian ini totalnya 30 juta ya. Respon realisasi 30 juta. Kan awalnya menggunakan akun sementara ya, yaitu loss on realisasi. Kemudian lossnya ini dari pastikan benar. Jurnal kedua pembayaran hutang ya. Jurnal ketiga penyetoran uang dari Susi. Lalu yang terakhir mengalokasikan ke Budi. Oke, itu dua case ya yang dijelaskan di slide ini. Ya. Nah sekarang misalnya gini, setelah di posisinya seperti ini ya, Susi 3.800, misalnya Susi hanya menyetor separuhnya, itu gimana caranya? Jadi si Susi ini dari angka 3.800 itu hanya mampu membayar separuh. Dan si Budi ikhlas ya, ikhlas menerima kondisi Susi. Oke deh, saya nggak apa-apa menerima sesuai kemampuan Susi yang hanya 1.900. Nah, berarti cash-nya itu hanya sejumlah berapa nih? 1.900 Ibu. Tambah 4.000 ya. Tambah 4.000 sehingga total akhirnya adalah 5.900. Kira jurnalnya apa nih supaya balance? Jurnalnya gimana? Di sini 1.900 ya. 1.900 ya. Terus Susi kapital. Susi kapitalnya jadi 1.900. 1.900. Ini asumsi yang ketiga ya. Jadi Susi hanya mampu membayar 1.900. Nah, sehingga kan ada saldo yang gantung tuh. Kan tadi Susi kan defisiensinya kan 3.800. Hanya kebayar 1.900. Berarti masih ada saldo modal Susi 1.900. Itu gimana penyelesaiannya? Ya udah nggak apa-apa ya. Kata si Budi ya sudah. Modal saya jadi dikurangi aja, ya. Jadi di sini Budi kapital, ya. Terus di sini Susi sejumlah 1.900. Jadi mengalihkan modal si Budi berkurang 1.900, Susi bertambah 1.900. Maka nanti Budi kapitalnya kurangi 1.900. Berapa tuh? 5.900 Ibu. Seperti itu ya. Tes yang ketiga ya. Ya mungkin tes keempat ada lagi. Dan udah kita ikuti aja. Kita ikuti penjelasan penyelesaian terakhir itu gimana ya. Apakah Susi akan menyetor separuhnya atau Susi sama sekali nggak punya uang atau Susi menyerahkan rumahnya gitu ya. Itu tadi tergantung ya, tergantung case-case yang ada. Oke ya. Ini terakhir. Nanti dibaca aja ya. Jadi ada asumsi-asumsi
persekutuan total asetnya melebihi total liabilitasnya, gitu ya. Jadi maka kalau kayak gini asetnya bisa menutupi modal masing-masing anggota, ya. Yang kedua, semua sekutu mempunyai ekuitas, ya. Tidak ada utang. Ini kasus yang yang diinginkan, ya, kasus ideal. Kalau asumsi tersebut ada yang berbeda, maka proses likuidasi menjadi lebih rumit. Cuma itu aja sih. Oke, selesai. Ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi untuk proses ada yang keluar anggotanya itu, contohnya kalau si Susi itu, kan tadi ada Ibu bilang kalau membayar sejumlah uang pada saat keluar. Namun perusahaan itu tetap bakal dilanjutkan lagi oleh 2 orang. Nah, jika uang yang diberikan kepada perusahaan itu saat keluar kurang dari modal awalnya, berarti nanti gimana, Bu? Apakah mengurangi kapital anggota yang masih ada atau bagaimana? Ini kasusnya yang likuidasi atau pembubaran. Jadi agak beda nih, agak beda. Kalau likuidasi ini udah tutup, ya. Jadi secara bisnis memang sudah dinyatakan tutup, ya. Jadi nggak diteruskan usahanya, ya. Ini likuidasi. Kalau pembubaran yang disebabkan karena keluar masuknya anggota, ya, nah itu nanti perlakuannya sama yang sebelumnya kita sampaikan. Nah ini pertanyaan Amelia tadi gimana? Kasus yang mana? Likuidasi atau yang pembubaran, Bu? Jadi masih bisa dilanjutkan. Ya. Dan pertanyaannya? Jadi kalau kekurangan, kan tadi contohnya Ibu bilang kalau kasnya yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada modal awal. Nah, jika yang kasnya itu yang dikeluarkan itu kurang dari modal awal, itu bakalan mengurangi kapital masing-masing anggota yang masih ada di perusahaan itu atau bagaimana, Ibu? Dan itu bisa nggak masuk ke goodwill? Enggak, ini maksudnya anggota baru atau keluar anggota lama? Kan pilihan itu aja ya. Kalau pembubaran, ada 2 kasus. Ada anggota lama yang keluar, ada anggota baru. Nah, ini yang Amalia ini berarti anggota lama keluar ya? Jadi ini contohnya Susinya udah masuk gitu, Bu. Jadi ada Joko, Budi, sama Susi. Ya, terus? Sebenarnya Susinya itu keluar dari persekutuan ini. Lalu membayar. Misalnya Susi modalnya, jadi berapa tadi Susi di sini? Susi modalnya 55. Nah, terus pertanyaannya gimana? Terus si Susi itu mau keluar, Bu, tapi dia nyerahin uangnya cuma. Oke, kalau kasus kayak gitu, persekutuan harus mengembalikan modalnya Susi sebesar 55. Oh begitu, Bu. Jadi tidak ada pembubaran setengah jalan gitu ya, Bu? Bukan. Kalau yang kasusnya hanya Susi yang keluar, ya, perusahaan masih akan dilanjutkan terus. Nah, nanti persekutuan akan lihat berapa saldo modal akhir si Susi, yaitu sebesar 55.725. Nah, ini akan hanya ada 2 pilihan, ya. Si Susi dibayar sejumlah 55.725 atau modal Susi ini akan dialokasikan ke anggota yang lama. Jadi lebih sederhana kalau pembubaran, ya. Tapi kalau likuidasi itu udah rumit, ya, karena asetnya dijual, utang-utang semua dibayar, ya, yang akhirnya akan menimbulkan bisa ada anggota yang defisiensi. Seperti itu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Dengan bagian Faisal dulu ya, Faisal. Ya, silakan Faisal. Kalau yang bagian likuidasi itu kan misalnya utangnya itu lebih besar daripada asetnya, itu nanti bagaimana ya, Bu, menutupinya? Atau nanti setiap anggota sekutu itu persekutuan itu bisa kayak istilahnya kayak menalangi biar utangnya itu tertutup gitu, Bu. Terima kasih, Bu.
Oke. Misalnya saldo kasnya itu berapa ya? Misalnya si Budi ini udah 0 ya. Budi 0 misalnya ya. Berarti kasnya itu hanya 35 dikurang 7. Berapa tuh? Ini kita cari dulu ya. Berarti kasnya hanya 20 berapa tuh? 28, Bu. Ya, 28 lah ya. Oke. 28 kan? Cash yang ada hanya 28 ya. Sedangkan kewajibannya 31. Nah, otomatis nanti kekurangannya ya harus ketiga orang ini nih yang akan menanggung ya. Jokoknya berapa, Budinya berapa, si Susinya berapa. Ya, intinya utang itu harus diprioritaskan ya, ditutupi. Sehingga nanti kesepakatan ya, si Joko mau nyumbang berapa, Budi berapa, Susi berapa. Gitu. Nanti akhirnya modalnya akan, struktur modal akan berubah gitu ya. Misalnya selisihnya tadi dari 3.000 ya, 28 udah 3.000 ya, 3.000. Si Joko misalnya menanggung 1.000 ya. 1.000, si Budi menanggung 1.500, nah, sedangkan Susi hanya menanggung 500. Maka nanti semua anggota menyetor uang ke perusahaan. Jadi jurnal si perusahaan kasnya 3.000, modal Joko 1.000, modal Budi 1.500, modal Susi 500 ya. Ditambah. Baru nanti dibayarkanlah utang tersebut. Jadi ya, kalau uangnya itu nggak bisa menutupi hutang, maka proses likuidasi akan semakin rumit. Hingga kesepakatan. Oke, seperti itu ya Faisal ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Izin, Bu. Iya. Terkait yang kasus ini, Bu, keluarnya partner lama. Ini tapi dengan siapa? Saya ini. Rifki Ahmad, Bu. Oh, Rifki. Ya, silakan Rifki. Terkait yang keluarnya partner lama, Bu. Tadi kan kalau seumpama partner lama itu kan keluarnya itu bisa dijual ke partner yang lain atau bisa dibilang ditanggung sama partner lain gitu, Bu. Tapi kalau kasusnya untuk perseroan gitu, Bu, yang misal udah terbuka gitu, kan keluarnya itu kan bisa dijual ke dijual ke bursa gitu ya, Bu. Nah, itu nanti perlakuannya gimana ya, Bu? Atau nanti itu tergantung terserah masing-masing ownership gitu, Bu? Atau bagaimana? Perseroan itu lebih rumit lagi ya. Lebih rumit karena dia kan sahamnya tersebar ke seluruh pemegang saham ya. Ada yang pemegang minority, ada pemegang mayority ya. Jadi nggak ada pemilik tunggal ya, kecuali induk anak ya, itu nanti akan beda lagi ya. Jadi susah nih kalau perseroan kita bahas kalau kita bahas di persekutuan nanti akan rumit lagi ya. Nanti aja kita tunda dulu untuk penjelasannya karena tahap-tahapannya panjang sekali ya. Nanti akan ada diakui juga revaluasi aset, ada menyangkut OCI juga, ada menyangkut return earning ya, jadi nggak semudah kita bayar ya. Jadi kan susah ya karena kan modalnya banyak ya. Kan teman-teman sendiri mungkin yang sudah bermain investasi punya modal ya di salah satu perusahaan. Itu gimana tuh caranya kan? Sementara Miki saya tunda dulu ya karena itu butuh berapa SKS untuk ngejelasin ya. Ini Bu, satu pertanyaan lagi, Bu. Ya. Kan kalau semisal persekutuan itu kan bisa di-upgrade ya ke perseroan. Kan nanti kan ada syarat-syarat tertentu kan. Nah, nanti itu partnership-nya itu dibubarin terlebih dahulu atau gimana ya, Bu? Atau masih atau nantinya strukturnya berubah? Dibubarin. Karena udah beda perusahaan ya. Dari persekutuan menjadi perseroan ya. Itu sudah ada regulasinya yang mengatur. Harus ada izin OJK, harus ada
persyaratan minimal modal ya. Jadi untuk misalnya kayak asuransi aja kan modal minimalnya harus misalnya 30 miliar gitu ya. Itu harus terpenuhi dulu ya. Intinya persekutuannya harus dibubarkan karena sudah beda bentuk ya kalau harus ke perseroan. Karena harus berbentuk saham ya. Saham yang mungkin nanti daftar juga di bahkan perusahaan yang perseroan pun belum tentu semuanya terdaftar di BEI ya, jadi prosesnya panjang ya. Itu saja harus dibubarkan, jelas ya, karena sudah berubah bentuk perusahaan. Seperti itu. Oke, ada lagi silakan yang mau tanyakan lagi. Cukup? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau dalam likuidasi ini, misal perbandingan kepemilikan modalnya itu berubah, itu bisa nggak Bu? Kayak ada partner yang nambah modalnya gitu. Apa? Proporsi kepemilikannya apakah bisa berubah ya? Ya. Apa ya? Ya itu dia ya, karena ya bisa aja ya. Cuma tetap saja harus ini ke akte pendirian ya, masalahnya di situ gitu. Jadi ada perubahan struktur modal ya, terus kepemilikan juga berubah, jadi memang otomatis nanti akan ada pembuatan akte pendirian yang baru ya. Misalnya si A menyetorkan modal untuk supaya lebih tinggi ya sebesar sekian ya. Itu artinya pembubaran juga sih ya. Tapi intinya bisa berubah. Dan ada transaksi yang mendukung ya, transaksi yang mendukung sehingga kepemilikan itu antar anggota menjadi berbeda ya dengan intinya bisa ya, tapi nggak sembarangan mengubah ya, karena ada proses prosedur ya, legalnya ya, itu harus dipikirkan juga. Kecuali kalau teman sendiri ya, teman sendiri gitu, kita buat ini yuk di perusahaan ya, kamu nyetor modal sekian, tapi informal ya, maksudnya nggak ada akte pendirian dan segala macamnya ya. Nah, itu mungkin ya bisa aja direct gitu. Tapi kalau udah terdaftar secara legal ya harus disesuaikan ya. Seperti itu, Siti. Baik Bu, dapat dipahami. Terima kasih. Oke, ada lagi silakan yang mau. Mohon izin Bu. Ya. Mau tanya terkait tentang ini kan tadi kalau modal sekutu yang saldonya debit itu berarti salah satu cara untuk menutupinya itu dengan menyerahkan harta pribadi ya Bu. Ya. Terus juga di yang tadi di PPT kan Bu juga ada salah satu cara, yaitu awalnya itu harus ditutup dari akun saldo piutangnya dulu. Nah, saldo piutangnya ini dari ini ya Bu, dari salary allowance yang baru diambil di akhir tahun atau bagaimana Bu? Ini kasusnya yang mana ya? Yang likuidasi persekutuan Bu. Terus slide-nya tadi slide 43. Iya kan kalau saldo modalnya itu debit, berarti kan salah satu caranya itu menyerahkan harta pribadi. Tapi kan kalau di penjelasan PPT kan dia di sini harusnya ditutup dari saldo akun piutangnya dulu kalau memang ada dari sekutu tersebut. Nah, itu maksudnya saldo piutang yang dimaksud itu yang mana Bu? Apakah yang dari salary allowance yang di awal tadi apa bagaimana? Ya. Oke. Misalnya Susi ya. Susi di sini saldonya kan defisiensi 3.800 ya. Nah, di sini kan dalam proses likuidasi gitu ya. Jika ada transaksi antar anggota terhadap persekutuan ya, baik itu mungkin si
si anggota punya utang ya, atau si anggota punya piutang gitu ya. Nah, itu akan dilihat ya. Memang akan dilihat misalnya 3.800 ya. Dan si perusahaan itu punya utang ke Susi. Nah, itu kan belum diselesaikan tuh. Karena kan yang diprioritaskan itu adalah utang-utang eksternal ya. Anggap aja 31.000 ini adalah utang eksternal ya. Nah, ketika sudah dibagi sudah dibayar utang ya eksternal, ternyata si Susi ini punya saldo defisiensi 3.800. Nah, sebelum kelanjutan, si perusahaan harus melihat dulu ada nggak akun terkait dengan utang ya. Apakah perusahaan punya utang ke Susi? Nah, kalau perusahaan punya utang ke Susi misalnya sebesar 4.000 ya, nah maka nanti sebesar 4.000-nya akan bisa dikompensasi ke akunnya defisiensi si Susi. Itu akan rumit lagi tuh ya, karena kan kasnya tinggal 4.000 ya, kasnya tinggal 4.000. Terus utang si Susi belum dibayar ya, utang si Susi sebesar 4.000. Nah, ini piye caranya gitu kan. Perusahaan punya utang ke Susi 4.000. Nah, maka nanti yang 3.800 ini ya akan dikompensasi utang ya. Jadi si utang Susi akan berkurang. Nah, sebelah utang Susi kalau berkurang kan debit ya. Debit sebesar misalnya 3.000 lah, misalnya 4.000 lah ya, 4.000. Ini akan didebit, terus dikredit modal Susi 4.000 ya, 4.000. Jadi Susi ini punya modal terakhir tinggal 1.800. Jadi nggak defisiensi lagi dia, 1.800. Cuma kan yang jadi masalah apa ya, cashnya ini masih 4.000 ini ya. Itu bagaimana tuh nutupinya? Nah, jadi ya nanti akhirnya semua anggota akan sama-sama lagi menanggung ya, menanggung sesuai dengan proporsi masing-masing. Ya, intinya itu ya tadi pertanyaan siapa, Rifki ya. Jadi kalau Susi punya piutang terhadap perusahaan ya, itu bisa dikompensasi utang Susi ke perusahaan ya. Jadi si perusahaan ini nggak membayar nggak melunasi dalam bentuk uang, tapi mengembalikan modal Susi yang tadinya defisiensi menjadi normal kembali. Ya, nanti penyelesaiannya to be continued. Gimana asumsi-asumsi yang diberikan ya, penyelesaian karena tetap aja kasnya ini belum mampu membayar modal si Budi dan modal Susi ya, yang tadi 1.800. Oke, seperti itu ya, Rifki ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi memang kalau untuk posisi piutang atau utang antar pemilik ya, pemilik partnership dengan perusahaan itu biasanya memang akan dikompensasi ke modalnya aja gitu ya. Misalnya perusahaan punya piutang ke anggota, ya artinya nanti modal si anggota akan berkurang, akan dikurangi ya. Tapi kalau perusahaan punya utang ya, itu nanti akan dikompensasi menambah modal si anggota ya. Tapi ini kasusnya untuk likuidasi ya, likuidasi, bukan yang normal. Kalau normal ya udah biarin aja utang-utang, jadi dibayar dengan kas ya. Ini kasusnya untuk yang likuidasi. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Jam 3 kita latihan ya. Sekarang jam berapa nih? Udah jam 3 ya. Oke. Baik, kita langsung sesi latihan aja ya. Teman-teman silakan dikerjakan latihan. Lihat, Bu. Sudah terlihat. Ya. Jadi pertama-tama kita bahas soalnya dulu aja. Soal 8, pembubaran persekutuan yang selesai. Neraca kemitraan Carmila, Lana, dan Mariana pada 1 Juni 2020
sebelum dimulainya likuidasi kemitraan adalah sebagai berikut. Kasnya $34, persediaannya $50.000, pinjaman kepada Carmilanya $20.000, pinjaman untuk Mariananya $16, tanahnya $50.000, bangunannya $80.000, sehingga total asetnya semua itu $250.000. Nah, untuk di sisi liabilitas dan ekuitasnya ada hutang akun sebesar $28.000, hutang notes sebesar $60.000, modal Carmilanya 40% sebesar $32.000, kemudian modal Lana 30% sebesar $90.000, modal dari Mariana 30% sebesar $40.000, sehingga total liabilitas dan ekuitasnya sebesar $250.000. Peristiwa likuidasi pada bulan Juni adalah sebagai berikut. Semua utang piutang mitra diselesaikan dengan memperhitungkan saldo mitra, saldo modal mitra. Kemudian persediaan dijual seharga $20.000 di bawah nilai buku. Tanah dijual seharga $60.000, bangunan dijual seharga $40.000, semua utang eksternal dilunasi sebelum saldo kas didistribusikan ke masing-masing mitra. Defisiensi modal salah satu mitra dialokasikan ke modal mitra yang positif. Nah, dari sini kita diminta untuk yang pertama membuat schedule transaksi pembubaran kemitraan tersebut. Yang kedua, tentukan bagaimana uang tunai yang tersedia pada 1 Juni 2020 harus didistribusikan. Nah, kita langsung aja buat schedule-nya. Yang pertama itu schedule mengenai aset. Nah, aset ini kan semuanya terjual ya, dan kalaupun ada piutang itu diselesaikan. Nah, yang pertama itu kita catat dulu saldo awalnya, kasnya $34.000, persediaannya $50.000, kemudian pinjaman kepada Carmilanya itu tadi $20.000, pinjaman kepada Mariannya itu $16.000, tanahnya $50.000, dan bangunannya $80.000. Nah, dari soal diketahui bahwa untuk semua piutang atau pinjaman kepada mitra itu diselesaikan dengan memperhitungkan saldo modal mitra. Jadi di sini tuh tidak ada kas yang masuk dari penyelesaiannya. Jadi langsung aja dikurangin pinjamannya sebesar $20.000 yang pinjaman kepada Carmila, kemudian pinjaman kepada Mariannya dikurangi $16.000. Nah, lanjut ke penjualan persediaan. Nah, untuk penjualan persediaan tadi kan diketahui bahwa dijual seharga $20.000 di bawah nilai buku. Nah, nilai buku persediaannya itu $50.000. Nah, kalau di bawah $20.000 kan berarti kas yang masuk itu sebesar $30.000. Tapi untuk nilai buku persediaannya sendiri tetap dikurang $50.000. Jadi di sini ada loss on sale of inventory sebesar $20.000. Nah, lanjut ke penjualan tanah, dijual seharga $60.000. Tanah di sini kan nilai bukunya $50.000, tapi dijualnya seharga $60.000, kas yang masuk sebesar $60.000. Jadi di sini ada gain on sale of land sebesar $10.000. Nah, lanjut ke penjualan bangunan. Bangunan ini dijual seharga $40.000. Sedangkan di sini nilai bukunya adalah $80.000. Sehingga di sini ada loss on sale of building sebesar $40.000. Lanjut ke penyelesaian external debt atau utang eksternal. Jadi di sini kan utangnya itu terdiri atas utang akun dan utang notes. Utang akunnya $28.000 dan utang notes-nya $60.000. Sehingga kalau di totalnya itu $88.000 yang diselesaikan dengan kas yang tersedia. Sehingga saldo sementaranya untuk kas sendiri itu ada $76.000. Nah, nanti $76.000 ini akan dialokasikan ke masing-masing sekutu sesuai dengan saldo setelah pembagian loss atau gain-nya. Nah, lanjut di bawahnya itu ada schedule tentang liabilitas dan ekuitas. Jadi saldo awalnya untuk liabilitas kan tadi sudah diketahui ya, akun payable-nya itu $28.000, terus notes payable-nya $60.000, modal Carmilanya $32.000, modal Lananya $90.000, modal Marianya $40.000, sehingga kalau di total $250.000. Nah,
dari sini tadi itu kan ada penyelesaian piutang mitra dari Carmila dan Marian. Untuk Carmilanya sendiri 20.000 ini karena dia tidak melunasi dalam bentuk kas, maka diselesaikan dengan memperhitungkan saldo modal awalnya. Maka ini dikurangin sebesar pinjaman yang diberikan oleh persekutuan, yaitu sebesar 20.000 untuk Carmila dan 16.000 untuk Marian. Lanjut ke pembagian dari loss penjualan persediaan. Tadi kan untuk persediaan sendiri loss-nya itu ada totalnya 20.000. Nah, ini dibagi ke masing-masing mitra proporsional sebesar persentase modalnya. Jadi kan kalau Carmila itu kan 40%, jadi pembagiannya itu 40% dari 20.000, jadi hasilnya kan 8.000. Untuk Lana 30%, 6.000, dan Marian itu 6.000, sama seperti Lana. Nah, untuk penjualan tanah sendiri tadi kan juga ada gain-nya sebesar 10.000. Nah, itu juga dibagi secara proporsional berdasarkan persentase modal persekutuan itu. Untuk Carmila dapatnya 4.000, untuk Lana 3.000, dan Marian juga 3.000. Nah, untuk bangunan tadi kan juga ada loss-nya juga dibagikan proporsional. Untuk Carmila dapatnya 16.000, untuk Lana 12.000, dan Marian juga 12.000. Lanjut ada ada penyelesaian external debt-nya. Itu diselesaikan kan dari kas yang tersedia. Jadi langsung aja dikurangin sebesar nilainya, sehingga saldo sementaranya untuk akun payable-nya 0, notes payable-nya 0, modal Carmilanya ada defisiensi sebesar 8.000, untuk Lana, modal Lana itu sisanya 75.000, modal Marian 9.000. Nah, tadi kan di soal itu diketahui bahwa kalau ada defisiensi modal salah satu mitra akan dialokasikan ke modal mitra yang positif. Jadi defisiensi Carmila ini akan ditanggung oleh sekutu yang lainnya yang masih positif, yaitu Lana dan Marian. Nah, untuk Lana dan Marian karena persentase kepemilikannya itu sama 30%, maka defisiensinya itu tadi dibagi setengah-setengah. Jadi untuk Lana itu dikurangi 4.000, dan Marian juga dikurangi 4.000. Nah, lanjut saldo setelah alokasi, karena tadi kan sudah defisiensinya sudah dibagi ke masing-masing mitra yang positif, maka untuk modal Carmilanya jadi 0. Sedangkan untuk modal Lana sisanya 71.000 dan modal Mariannya itu 5.000. Nah, karena tadi ada saldo kas, masih ada kas yang belum dibagi sebesar 76.000, ini pada akhir itu akan dialokasikan sebesar sisa modal yang terakhir gitu. Mungkin begitu. Ya, oke ya. Jadi ini pengerjaannya itu dikumpulkan terlebih dahulu ya untuk setiap transaksi. Jadi tidak terlihat nilai setelah transaksi ya. Jadi kadang kan dalam prakteknya itu antara penjualan aset atau itu enggak butuh waktu cepat, maksudnya tidak secepat ketika kita menjual barang ya, itu enggak sekaligus gitu ya, atau dari periode sejak menjual barang sampai melunasi itu juga mungkin dibutuhkan waktu yang ya mungkin beberapa lama lah ya. Jadi memang kalau dalam praktik itu harus terlihat itu setiap terjadi mutasi gitu ya. Misalnya penjualan persediaan gitu ya. Nah, ini kan saldo persediaan kasnya menjadi 30 ya. Nah, setelah penjualan persediaan itu saldo kasnya terakhir berapa gitu ya.
Terus kemudian tadi ada transaksi tanah dijual seharga 60.000. Kemudian setelah penjualan tanah berapa saldo kas terakhir gitu. Pada dalam praktik mungkin akan terlihat itu saldo akhir setiap terjadi mutasi ya atau penjualan aset. Nah, kalau ini kayaknya dikumpulkan semua ya karena memang ini soal ya, jadi kelihatannya itu cepat gitu jualnya ya, jadi langsung kelihatan saldo akhirnya saja ya. Jadi pada saat semua selesai baru terlihat saldo kas terakhirnya berapa, yaitu sebesar 76.000 ya misalnya. Oke. Ya, saldo kas terakhir 76. Jadi maksudnya ini metode cara menjawabnya beda dengan yang tadi di slide ya. Jadi ini dikumpulkan dulu, baru nanti di terakhir berapa alokasi kas 76.000 gitu ya. Ya, ini agak berbeda jawabannya dengan yang ditampilkan slide tadi ya. Jadi saya agak bingung gimana gitu ya. Ternyata ini dikumpulkan semua, baru dicari saldo kas terakhir yaitu 76.000. Oke. Kemudian 76.000 ini sama dengan jumlah modal ya. Modal total modalnya 76.000 sudah oke ya, sudah sama. Ini sebenarnya satu baris sheet kali ya, tapi karena nggak muat jadi ada terpotong ke bawah ya. Jadi ketika cara menjelaskannya itu jadi kayak mengulang 2 kali. Seharusnya kan gini. Persediaan kan saldonya misalnya 50 gitu ya, terjual 30 sehingga rugi 20, ini dialokasikan ke Carmila, Lana, Marina. Jadi enak gitu ya. Jadi kita paham apa ininya ya, continue itu enak. Ya, kalau tadi kan enggak ya, semua dibahas yang tabel atas dulu, baru nanti diulang lagi tabel yang bawah. Itu kan saling kesinambungan gitu ya. Oke, tapi sudah betul sih kalau saya lihat jawabannya. Jadi hasilnya pas ya, modal yang mengalami defisiensi itu ditutup ke anggota yang lain ya dengan dibagi rata. Oke, tentukan bagaimana uang tunai sudah kejawab, schedule juga sudah ya. Ya, saya minta coba perwakilan juga dari yang presensi genap. Kira-kira apa ya? Ada yang buat jurnal nggak? Kayaknya nggak ada ya, karena sesuai dengan permintaan. Ya udah nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya, terima kasih siapa tadi Adan Azhara sudah mempresentasikan ya. Silakan bisa di close ya. Kita usahakan yang soal 6 juga kita bahas ya. Ya, silakan untuk presensi ganjil. Saya minta aja ya, saya minta teman-teman yang jarang bertanya gitu ya. Ya maksudnya biar rata lah aktivitasnya ya. Oke, saya minta coba ya di sini siapa ya? Yang ganjil atau mungkin saya salah nama nggak apa-apa ya. Ahmad Yusuf ya. Ahmad Yusuf. Silakan Ahmad Yusuf. Soal 6. Baik Bu, izin share screen Ya, Bu. ya, silakan. Apakah sudah terlihat Bu? Oke, untuk nomor soal 6, kita baca soalnya dulu. Di sini pembubaran persekutuan selesai. Neraca kemitraan Omar, Paulo, dan Kwek pada tanggal 1 November 2018 sebelumnya dimulainya likuidasi kemitraan adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk kas seperti ini, untuk persediaan ada seperti ini, pinjaman kepada Omar sebesar 8.000 untuk modal 40%, pinjaman untuk Kwek 14.000 untuk modal 25%, lalu untuk aset pabrik besi sebesar 70.000. Lalu ada total aset sebesar 210.000. Lalu di sini ada peristiwa likuidasi pada bulan November ada sebagai berikut. Persediaan dijual seharga 10.000 di atas nilai buku. Aset pabrik dengan nilai buku 60.000 dijual seharga 34.000. Lalu ada hutang kepada pihak luar diselesaikan sebelum penyelesaian. Hutang piutang pada mitra.
semua utang piutang mitra diselesaikan dengan memperhitungkan saldo modal mitra. Lalu pada tanggal 31 Desember 2018 proses pembubaran telah selesai. Nah, di sini diminta yang pertama membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat proses likuidasi tersebut. Nah, yang kedua, tentukan bagaimana uang tunai yang tersedia pada tanggal 31 November 2018 harus didistribusikan. Di sini kita bagi dulu untuk persen kepemilikan modalnya. Nah, di sini ada Omar 40%, Paulo 25%, lalu ada Quek 35%. Nah, untuk schedule likuidasi seperti ini, di sini ada saldo awal, kas awal 58.000, lalu persediaan 60.000, lalu ada advert to Omar 8.000, advert to Quek 14.000, aset pabrik 70.000 dengan total 210.000. Lalu ada saldo persediaan untuk kasa 70.000, persediaannya dikurang 60.000, lalu untuk totalnya 10.000. Lalu ada aset pabrik kasa 34.000. Nah, di sini aset pabrik dikurangi 60.000, untuk totalnya minus 26.000. Lalu ada piutang mitra, di sini ada dari advert to Omar 8.000 minus 8.000, lalu ada advert to Quek minus 14.000 dengan total minus 22.000. Lalu ada utang eksternal. Nah, di sini kasa sebesar 96.000. Nah, untuk saldo akhir Novembernya, untuk kas kita total semua jadi 66.000. Untuk persediaan ini 0, untuk Omar 0, lalu untuk Quek 0, aset pabrik 10.000, dan total semuanya 76.000. Lalu ada schedule yang kedua. Di sini saldo awal account payable 34.000, notes payable 62.000, Omar modalnya 24.000, Paulo modal 26.000, Quek modal di sini 64.000, lalu dengan total 210.000. Lalu ada persediaan. Nah, untuk Omar modal di sini 4.000, ini dari saldo persediaan kas dikurang persediaan, ditambah persediaan, lalu dikali kepemilikannya Omar. Lalu untuk Paulo sama dikali kepemilikannya Paulo, dan untuk Quek juga sama dikali kepemilikannya Quek. Nah, dengan total 10.000. Nah, untuk aset pabrik di sini ini dari aset pabrik ditambah kas aset pabrik dikali kepemilikannya Omar. Lalu di sini ada sama dikali kepemilikannya Paulo, lalu ada di sini dikali kepemilikannya Quek. Nah, dengan total 26.000. Nah, untuk mitra ini diambil dari yang awal. Nah, di sini sama 8.000, dan untuk Quek di sini kan di sini diambil dari yang di sini. Nah, untuk eksternalnya ini pun payable yang awal, saldo awal dikurang 1. Nah, di sini jadikan minus. Nah, untuk mas payable juga dijadikan minus sebesar 62.000. Nah, untuk saldo akhir Novembernya pun payable di sini 0, untuk mas payable 0, untuk Omar modalnya sebesar 9.600, untuk Paulo modal sebesar 22.000, dan untuk Quek modal sebesar 44.400, dan juga total semuanya saldo akhir November 76.000. Nah, yang pertama kan disuruh buat jurnal. Nah, di sini yang pertama ini ada kas. Jurnal yang pertama, kas pada persediaan Omar modal, Paulo modal, Quek modal. Nah, kas di sini sebesar 70.000 dari yang awal. Lalu ada Omar modal sebesar 60.000, Paulo modal 4.000, Omar modal 4.000, Paulo modal 2.500, Quek modal 3.500. Nah, untuk jurnal kedua, di sini ada kas sebesar 34.000, untuk Omar modal sebesar 10.400. Nah, untuk Paulo modal sebesar 6.500, dan Quek modal sebesar 9.100 pada aset tetap sebesar 60.000. Lalu untuk yang ketiga ada account payable sebesar 34.000, lalu ada notes payable sebesar 62.000 pada kas sebesar 96.000. Untuk yang D ini
Umar modal, Quack modal pada Edfoto Omar dan juga Edfoto Quack itu dengan besaran yang sama, yaitu 8.000 dan 14.000. Nah, untuk yang kedua, saldo bagaimana uang tunai yang sedia pada 31 November 2019 yang harus didistribusikan di sini sebesar 66.000. Ini diambil dari saldo akhir November yang sudah kita buat schedule likuidasinya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Oke, ya. Ya, sama juga ya formatnya ya, format schedule likuidasi. Ini referensi dari mana ya? Formatnya kok kompak. Ya, istilah ya, oke deh, apa deh. Dari kelas yang pagi juga sama ya formatnya seperti ini. Yang penting teman-teman paham lah ya. Bagi saya sih nggak ada masalah ya, teman-teman paham untuk cara penyelesaiannya ya, cara penyelesaiannya untuk likuidasi ya. Ya, jadi kalau untuk soal 6 ini memang tidak ada defisiensi ya, defisiensi masing-masing pemilik. Jadi ini lancar ya, lancar. Jadi artinya kas yang terakhir setelah proses penjualan aset dan pelunasan utang itu masih memiliki saldo yang sama dengan modal akhir masing-masing anggota persekutuan ya. Jadi lebih ringan lah ya dibandingkan kalau misalnya kas yang dimiliki tidak dapat menutupi modal masing-masing anggota. Oke, baik, terima kasih ya. Tadi siapa? Ahmad Yusuf ya yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, silakan bisa terus ya. Baik Bu, izin stop share Bu. Oke, sudah selesai proses closing di portal ya. Ya, ya dari apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman juga bisa menangkap ya atau memahami materi dengan mudah ya. Ya, kita selesaikan untuk perkuliahan pada